komunikasi. Guru sebagai komunikator menyampaikan pesan atau pembelajaran kepada peserta didik sebagai komunikan. Komunikasi pembelajaran tatap muka menggunakan media kata-kata verbal. Bila pesan guru dimengerti oleh peserta didik, maka terjadilah komunikasi. Agar komunikasi berhasil, maka komunikator harus memahami komunikan. Misalnya pengetahuan tentang materi, bahasa yang dikuasai, dan lain sebagainya. Dalam proses belajar mengajar, guru harus mengenali kemampuan peserta didik, menguasai materi, dapat menggunakan medianya sehingga proses belajar mengajar menjadi efektif. Menyusun rencana pembelajaran adalah tugas rutin seorang guru. Komponen keterampilan mengadakan variasi yaitu yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran. Dan yang ketiga, variasi pola interaksi dan aktivitas peserta didik. Variasi yang bisa dilakukan pada gaya mengajar guru ada pada pemberian penekanan atau variasi suara, pada saat menjelaskan agar bisa tersampaikan dengan jelas kepada peserta didik. Menarik sekali pertanyaannya Marta ya Galang ya. Bagaimana switch yang di A ini bisa ke C? Ternyata tidak bisa terhubung. Jadi itu fungsi sebenarnya dari VLAN, fungsi simpelnya. Jadi kalau seandainya A dan C ini bisa terhubung ya perlu pakai VLAN, pakai switch biasa saja. Melakukan pemusatan perhatian peserta didik kepada guru bisa dilakukan guru dengan menyampaikan kata-kata seperti perhatikan dengan baik anak-anak, atau tolong diperhatikan ya karena materi ini cukup sulit. Adanya kesenyapan atau kebisuan guru, perubahan stimulus dari adanya suara kepada keadaan tenang atau senyap, atau dari adanya kesibukan atau kegiatan lalu dihentikan akan dapat menarik perhatian karena peserta didik ingin tahu apa yang terjadi. Mengadakan kontak pandang dan gerak pada peserta didik. Guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan peserta didiknya. Sebaiknya pandangan menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata peserta didik. Adanya gerakan badan dan mimik wajah. Gerakan kepala, gerakan badan, dan ekspresi wajah atau mimik adalah aspek yang penting dalam berkomunikasi. Ini berguna untuk menarik perhatian dan memberikan kesan dan pendalaman makna dari pesan lisan yang disampaikan. Adanya pergantian posisi guru di dalam kelas. Guru perlu membiasakan diri untuk bergerak bebas, tidak kikuk atau kaku, serta menghindari tingkah laku negatif. Misalnya guru membiasakan bergerak bebas di dalam kelas, saat menjelaskan pandangan guru fokus menjelajahi seluruh kelas dan lain sebagainya. Ya, ada masalah? Ini kalau ini posisi baru bisa terhubung. Harusnya tidak bisa, itu fungsi dari VLAN. Nanti kalau bisa pakai switch biasa aja sebenarnya. Nah, fungsi VLAN itu biar visi A dan visi yang ini tidak bisa terhubung. Ya, di konfigurasi coba dianalisis dulu. Di konfigurasi, setelah itu baru bisa apa sih manfaat dari VLAN yang saya bicarakan tadi akan terlihat. Jelas ya? Karena ada berbagai jenis media yang memiliki karakteristik berbeda-beda, maka dalam menyusun rencana proses belajar mengajar dengan menggunakan media, perlu memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, apakah media yang digunakan sudah tersedia? Yang kedua, apakah karakteristik media sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan? Dan yang ketiga, apakah media yang digunakan sesuai dengan karakteristik peserta didik? Jika sudah memenuhi ketiga hal tersebut, maka kita hanya perlu mencari cara untuk mengintegrasikannya dalam proses belajar mengajar. Tetapi bila medianya belum tersedia, kita perlu membuat atau mempersiapkannya. Alasan menggunakan media yang tepat yaitu agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Artinya, peserta didik dimungkinkan mendapatkan informasi yang sama dengan waktu yang sama pula. Bagi peserta didik yang belum jelas akan mendapatkan informasi tambahan berupa penjelasan dari guru.
Setiap tujuan pembelajaran memiliki tingkat kesulitan yang tidak sama bagi masing-masing anak. Tidak semua peserta didik memiliki kecepatan yang sama untuk menangkap materi secara cepat. Apalagi materi disampaikan dalam saluran pendengaran atau suara. Masih hangat. Iya, oke. Sekarang tugasnya adalah masih berkelompok, rancanglah sebuah poster. Ya, silakan kalian buat poster sesuai dengan tema yang kalian inginkan. Silakan kalian bekerja. Analisis yang perlu dilakukan untuk memilih media yang tepat diantaranya: yang pertama, melihat kemampuan yang akan dicapai dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, karakteristik peserta didik, misalnya seberapa pengetahuan yang dimiliki peserta didik tentang materi yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, karakteristik media apa yang dapat membantu secara efektif dalam proses belajar peserta didik. Setelah menganalisis, maka guru dapat menentukan media apa yang cocok digunakan. Pemilihan media yang digunakan juga dapat dilihat melalui karakteristik peserta didik. Apakah peserta didik memiliki karakteristik visual, auditori, maupun kinestetik. Sebenarnya sangat mudah menggunakan media yang sengaja dirancang dan sudah tersedia, seperti kaset, audio, atau video. Dalam arti tidak perlu sendiri membuat medianya. Namun ada kegiatan prasyarat yang harus dilakukan guru bila medianya sudah tersedia. Guru harus terlebih dahulu mempelajari materinya dengan baik, kemudian mengintegrasikannya ke dalam penyusunan RPP. Setelah media disajikan, dilakukan tindak lanjut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Misalnya melakukan tanya jawab terkait dengan isi media yang digunakan. Variasi media yang digunakan dalam proses pembelajaran juga menjadi tantangan bagi guru untuk kreatif dalam menciptakan media pembelajaran yang menyenangkan dan dapat membangkitkan semangat peserta didik untuk belajar. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu penerapan kompetensi TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Di era modern saat ini, banyak sekali tersedia alat dan media mutakhir yang dapat membantu guru dalam mengajar. Misalnya penggunaan AI seperti Perplexity, Quillbox, Umata, Shortly AI, VR, AR, Virtual Lab, dan lain sebagainya. Namun, perlu diingat bahwa dalam penggunaan media ini juga harus memperhatikan etika dan keamanan sehingga tidak disalahgunakan. Selain variasi media, guru juga perlu mengadakan variasi pola interaksi dan aktivitas peserta didik. Ini dapat dilakukan dengan pengimplementasian model pembelajaran inovatif seperti model pembelajaran project-based learning, problem-based learning, dan lain sebagainya. Model pembelajaran inovatif yang terintegrasi dengan komponen 4C yaitu creativity, critical thinking, collaboration, dan communication akan membuat pembelajaran lebih efektif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Tujuan dan manfaat mengadakan variasi antara lain: yang pertama, memelihara dan meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang ketiga, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Yang keempat, meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi rasa ingin tahu melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi. Yang kelima, kemungkinan dilayaninya peserta didik secara individual sehingga memberi kemudahan belajar. Dan yang terakhir yaitu mendorong aktivitas belajar dengan cara melibatkan peserta didik pada berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik dan berguna dalam berbagai tingkat kognitif. Sobat mahasiswa, demikianlah penjelasan mengenai keterampilan mengadakan variasi. Bagaimana? Sudah siapkah Anda untuk berlatih?